Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seviani Nuriati, NPM 116, akan menjelaskan tentang bagian tradisi. Tradisi yang pertama yaitu tradisi retoris. Saya mengambil fenomena, Susi belajar percaya jika pemakan biji buah, maka akan tumbuh pohon di kepalanya, sehingga ia menceritakan kepada teman-temannya. Fenomena ini saya masukkan kepada teori kultivasi, yakni teori yang berkaitan dengan persepsi, pemahaman, dan kepercayaan. Masuk dalam kelompok teori media, cakupan massa, kemudian ke tradisi retoris. Tradisi yang kedua yaitu tradisi semiotik. Di sini saya mengambil fenomena Yanti belajar bahasa Jawa karena ia berasal dari Jakarta dan sekarang ia kuliah di UTY Yogyakarta. Masuk ke dalam teori akomodasi komunikasi, di mana di sini berarti adanya penyesuaian antara dua orang dari dua budaya yang berbeda agar tercipta komunikasi yang efektif. Masuk dalam kelompok teori kebudayaan dan keberagaman, cakupan budaya, lalu ke tradisi semiotik. Selanjutnya yaitu tradisi fenomenologis. Fenomenanya, Yanti akan bertemu pacarnya yang sudah 1 tahun LDR. Ia berpikir saat bertemu nanti, pacarnya akan memeluknya, tapi kenyataannya tidak. Pacarnya hanya mengajak makan, sehingga Yanti bad mood. Ini termasuk dalam teori pelanggaran harapan, di mana ekspektasi dan realitanya tidak sesuai yang berkaitan dengan perilaku nonverbal. Masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan, cakupan interpersonal, kemudian tradisi fenomenologis. Selanjutnya, yaitu tradisi sibernetika. Fenomenanya, Yanu mengetahui kebakaran yang terjadi di Australia dari Instagram. Ini termasuk ke dalam teori ekologi media, di mana teori ini menjelaskan tentang pengaruh penggunaan media bagi manusia. Masuk ke dalam kelompok teori media, cakupan massa, lalu ke tradisi sibernetika. Selanjutnya, yaitu tradisi sosiopsikologis. Fenomenanya, bermain game ML terlalu lama yang bisa mengakibatkan kerusakan mata. Masuk dalam teori ekologi media. Kenapa? Karena teori ekologi media yang berkaitan dengan adanya sebab akibat dari penggunaan media, di mana di sini yaitu ML. Masuk ke dalam kelompok teori media, cakupan massa, lalu ke tradisi sosiopsikologis. Lalu, tradisi sosiokultural. Fenomenanya, seorang istri yang tempatnya memasak di dapur dan laki-laki menanam padi di sawah. Termasuk dalam teori sudut pandang feminis, di mana di sini merupakan pembagian sesuai dengan gendernya dan tempatnya. Masuk dalam kelompok teori kebudayaan dan keberagaman, cakupan budaya, dan tradisi sosiokultural. Dan tradisi yang terakhir, yaitu tradisi kritis. Fenomenanya yaitu PT Astra yang melakukan interview setiap ada karyawan yang mau masuk ke PT tersebut. Masuk dalam teori budaya organisasi, di mana di sini budaya organisasi yang berarti esensi dari kehidupan organisasi tersebut, yang merupakan ciri-ciri atau keunikan dari setiap organisasi. Kemudian, masuk ke kelompok teori, kelompok dan organisasi, cakupan kelompok kecil, dan tradisi kritis. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.